Saya ucapkan selamat tahun baru. Kayak nggak ada orang. Nah begitu dong jawabnya. Selamat tahun baru. Oke. Amin. Senang dalam menghadapi tahun baru. Yang di Indonesia sudah hari ketiga ya. Kami di sini masih hari kedua. Oke. Baik. Kalau saudara mendengar kata Happy New Year, selamat tahun baru, itu kira-kira paling lama kita ucapkan sampai tanggal berapa? Contoh gini, kalau sudah tanggal 1 Februari, terus kita ngucapin selamat tahun baru, lucu gak sih? Loh saya tanya kok. Kalau sudah 1 Februari, terus kita ngucapin selamat tahun baru, lucu tidak? Loh, ayo saya ini tanya. Sudah kayak gak kenal saya aja. Saya kalau ngajar interaksi gini, ya. Jadi saya tanya, kalau kita memberi ucapan selamat tahun baru, paling lama itu sampai tanggal berapa? Sudah mulai nggak enak kalau kelewatan tanggalnya. Tanggal berapa? 30 Januari. Percaya 30 Januari masih selamat tahun baru? Loh saya tanya, masih tahun baru? Nah enggak. Ya paling cuma berapa hari saja tahun baru itu. Tapi saudara percaya nggak? Bagi Papa di surga, setiap hari itu tahun baru, hari yang baru. Amin. Loh saya tanya kok, betul tidak? Buat Papa di surga, setiap hari itu hari yang baru dan tahun yang baru. Kok nggak amin sih? Kalau saudara malas-malas pulang aja dah sudah. Ayo serius kita belajar firman Tuhan ini. Amin. Dari mana kita tahu? Ratapan 3 ayat 23, Lamentation 3:23. Selalu baru Setiap hari. Ayo masa lupa. Selalu baru setiap pagi. Malah tahun barunya itu setiap pagi buat Tuhan. Mau tanggal berapa, mau bulan berapa. Ratapan 3:23, Lamentation 3:23. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Great is his faithfulness, his mercies begin afresh. Kapan? Each day. Saudara senang nggak kalau tiap hari tahun baru? Happy dong. Betul, happy. Dan itu hanya Papa di surga yang bisa buat. Karena apa saja yang ada di dalam dunia ini, kalau sudah lewat ya sudah, nggak bisa disebut baru lagi. Tapi yang dari Tuhan selalu baru. Tahun 2021, kalau saudara masih ingat bulan Juli, bulan Agustus. Coba renungkannya, ingat ya, tapi kita nggak boleh ada di sana terus. Saya percaya hampir semua kita, apalagi keluarga besar Pak David Yang, saudara, Juli, Agustus 2021 itu bulan yang paling mengerikan. Coba saudara ingat, setiap hari kita mendengar teman ini meninggal, teman itu meninggal, betul Pak? Itu Juli, Agustus. Saya masih ingat sampai saya ini kalau pagi bangun takut saya buka mobile phone saya, karena takut siapa lagi yang meninggal. Menyedihkan. Tapi itulah hidup. Tolong perhatikan. Kira-kira tahun 80-an awal, Roh Kudus pernah mengajarkan saya fakta ini. Cukup lama. Sudah 30 tahun lebih. Hampir 40 tahun. Dan yang kamu harus ingat, bahwa suatu hari nanti, setiap kita, dengar ya, pasti akan kehilangan sesuatu dan pasti akan kehilangan seseorang. Betul atau salah? Bagaimanapun kekuatan kita, kekayaan kita, kehebatan kita, bagaimanapun,
Suatu hari kita pasti akan kehilangan sesuatu. Barang-barang kita punya bisa rusak, bisa hilang tidak? Loh, saya tanya, bisa tidak? Bisa. Bisa. Maka itu harus ada space. Ada satu ruangan di hidup kita yang selalu siap bahwa suatu saat entah kapan kita pasti akan kehilangan sesuatu. Dan kita pun akan kehilangan seseorang. Itulah itu. Tapi kita nggak boleh stop di situ. Hidup ini berjalan, betul? Dunia ini berputar. Ada banyak hal yang Papa mau sediakan buat kita di depan kita. Amin. Dan itu yang kita harus kejar. Hanya ada satu penyebab. Ratapan 3 ayat 23 tidak terjadi di hidup kita. Catat. Hanya ada satu penyebab. Ratapan 3:23 tidak terjadi di hidup kita. Ketika manusia tidak mau melupakan yang sudah di belakang. Betul atau salah? Kalau kita tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita, baik yang baik, baik yang manis, baik yang menyenangkan, baik yang membuat bahagia, itu sudah lewat. Kita nggak bisa balik ke situ lagi. Setuju? Juga yang pahit, yang getir, yang menyakitkan, kita pun nggak bisa balik ke situ lagi. Hidup ini harus berjalan, nggak bisa tidak. 3 hari yang lalu, saya ditelepon seseorang. Saya kenal baik. Dia tinggal di kota Palu. Masih ingat tahun 2018 kota Palu kena gempa yang begitu besar. Lalu ada tanah yang bergerak. Wih, saudara, kalau saudara belum tahu bisa lihat di YouTube itu. Wih, 3 desa. Itu seperti orang blender adonan kue. Enggak tahu itu kenapa tanah jadi begitu lembek. Lalu rumah-rumah semua tergulung masuk ke dalam tanah. Wih, ngeri sekali. Nah, saudara, ini cerita bagaimana dia kehilangan 8 anggota keluarganya. Karena di tempat tanah yang tiba-tiba lunak dan terus tergulung semuanya, itu gempanya nggak terlalu terasa. Maka itu mereka tidak keluar rumah. Tiba-tiba semuanya bergerak. Bekas 3 desa itu cuma jadi tanah yang kosong, hamparan kosong. Aduh, saya mau nasihatin apa? Saya cuma dengar dia cerita. Walaupun saya pendeta. Kalau saya nggak ikut mengalami itu, coba renungkan. Mampukah perkataan saya, nasihat saya bisa menghibur dia? Jawabannya nggak mampu, karena saya nggak ikut merasakan. Terus dia cerita bagaimana dari 8 anggota keluarganya itu sudah punya rencana. Ada satu yang mau kuliah ke Makassar, ada satu yang mau pindah ke tempat lain. Aduh, waktu dia dengar cerita, hati saya makin tersayang. Tapi satu kalimat yang buat saya kuat. Dia bilang, dia manggil saya Koden, tapi Koden, hidup ini harus berjalan maju. Saya nggak bisa ada di situ terus untuk mengenang. Walaupun cukup lama, jadi sudah hampir 4 tahun kejadian, 3 tahun lebih, 2018 September kalau saya tidak salah. Nah, waktu dia berkata gitu, ya, hidup ini harus tetap berjalan. Kita nggak bisa tetap di situ walaupun sedih, sakit. Apalagi waktu berkata, kami nggak bisa mengubur mereka karena tiba-tiba lenyap.
Bayangkan itu. Ini yang Papa kita buat. Selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi saya ulangi lagi, hanya ada satu hal yang membuat kita tidak bisa menggenapi janji Papa kita, yang dia berkata setiap pagi itu selalu baru. Berarti setiap hari itu tahun baru. Berarti tiap hari itu menyenangkan, menyegarkan. Bisa berkata amin untuk itu? Tapi satu yang menghalangi. Kalau kita nggak mau move on, kalau kata move on ya, kalau kita nggak mau terus maju, walaupun menyakitkan, menyedihkan di belakang kita, aduh sudah. Kita buka Filipi 3 ayat 13. Filipi pasal 3 ayat 13. Nah, ini yang kita harus kejar ya. Harus kita buat. Terima kasih Papa. Kami hari ini di Amerika masih hari kedua. Saudara kami, anak-anakmu di bagian Asia dan Australia semuanya mereka sudah masuk hari ketiga. Begitu pula ada di Eropa. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nah, kata menangkap itu bahasa Inggrisnya, no, dear brothers and sisters, I'm still not all I should be. Aku belum tahu di depanku ada apa, aku belum tahu. Aku belum bisa menangkapnya. But, nah perhatikan, but I'm focusing all my energy. But I'm focusing all my energies, seluruh kekuatanku, on this one thing. Aku tidak menganggap aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. But I'm focusing all my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Coba saya tanya, kalau ada di antara kita sudah ada di 2022, tetapi kita tetap ngotot, aku nggak bisa melupakan 2021. Aku begini, aku begitu. Kira-kira orang ini jadi apa? Ayo jawab dong. Kira-kira orang ini jadi apa? Stres masih lumayan. Apalagi gak mau, aku gak bisa. Aku masih ada di 2021. Karena yang aku kasih meninggalkan aku, kehilangan rumahku karena aku rugi. Semuanya aku gak mau ada di 2022. Aku tetap ada di 2021. Kira-kira orang ini jadi apa? Lupa diri. Lupa diri, masih lumayan enggak? Gila. Ih, ngeri sekali. Oke, apalagi? Selain gila, lupa diri. Ayo. Bisa bunuh diri, stres. Dia jadi orang aneh. Dia jadi mumi. Ya itu karena hidup di masa lalu. Betul tidak, saudara? Seberat-beratnya fakta hidup di 2021, semanis-manisnya, seindah-indahnya apa yang kita alami di 2021, kita harus tetap ini, focusing ya, all my energies on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Move on. Amin. Sudah lewat. Ya udah, kita harus maju. Fokusnya itu kemana dalam hidup ini? Ini yang kita harus lakukan dalam hidup kita. Ada hal-hal yang luar biasa yang Papa sediakan buat kita di depan ini. Amin. Nah, di Indonesia ayat 13. Ya, ini caranya untuk kita bisa looking forward to what lies ahead. Ya. Ayat 14-nya Filipi 3. Terima kasih Papa, kami mau meninggalkan sudah di belakang. Gak bisa kita ke sana lagi. Ayat 14.
Roh Kudus menolong kita untuk kita mampu melupakan yang telah di belakang. Ya. Dan ngapain? Berlari-lari. I strain to reach the end of the race. Wow, luar biasa. Strain to reach the end of the race. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh, untuk memperoleh hadiah. Jujur, ada nggak orang nggak suka hadiah? Ya, kalau dapat kasih saya sudah. Kalau sudah nggak suka, semua orang, nggak cuma anak-anak yang suka hadiah. Ayo, yang kita tua-tua, gede-gede juga suka hadiah, nggak? Jangan pura-pura. Ada hadiah. Mana bahasa Inggrisnya? Nggak apa-apa keluar. Ya, and receive the prize. Wow, ada hadiah, ada medali, and then the prize. Okay, I strain to reach the end of the race and receive the prize for which God through Christ Jesus is calling us up to apa itu? To giver. Luar biasa. Dan berlari-lari kepada tujuan. Kok hilang ayatnya? Kemana? Tunggu, saya nggak hafal sebabnya. Dan berlari-lari, loh kok hilang lagi? Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu apa? Panggilan surgawi dari Tuhan dalam Kristus Yesus. Ini sepanjang tahun ini kita sedang racing, ada di sebuah perlombaan, ada di sebuah pertandingan. Maka itu kita harus serius, nggak bisa main-main. Nah, satu-satunya cara untuk bisa berlari dengan betul, satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan hadiah itu, tolong catat, fokus. Betul? Fokus. Saya beri contoh begini. Misalnya ada seorang atlet, ya, dia perlombaan atletik. Misalnya lari 400 meter, ya, di sebuah stadion. Coba dengarkan ilustrasi ini. Nah, pacarnya ikut hadir nonton untuk menjadi supporter, mensupport pacarnya yang ikut bertanding. Ayo, tolong jawab, ya. Apa yang terjadi pada atlet ini ketika dia ada di jalur 400 meter untuk lari? Terus dia tolak-tolak, pacarku duduk sebelah mana ya? Lebih baik gak usah. Lebih baik gak usah bertanding. Dia nyari pacarnya kok. Pasti menang atau pasti kalah? Kalau model begini gak fokus ini, pasti kalah. Apa sih kata lain apa yang di belakangku? Ada satu kata yang harus kita hati-hati. Apa yang telah di belakangku? Yang umum. Apa? Nostalgia. Wah, terlalu mewah kata itu. Cuma 5 huruf kok. Cuma 5 huruf. Yang di belakangku. Hampir semua kita pasti punya. Hampir semua kita. Kalau saya nggak berkata semualah, gitu ya. Hampir semua kita. Ayo, yang di belakangku. Iya. Kalau bahasa Inggris cuma 2 huruf, kalau bahasa Indonesia 5 huruf. Ayo, perlombaan. Ya, kenapa, Ci? Apa? Enggak apa-apa, apa? Chris, Mama bilang apa? Kaca spion. Bukan. Oke, hampir betul kaca spion. Enggak. 5 huruf kok. Spion itu 4 huruf. Enggak bisa melupakan. Loh, betul atau tidak? Coba kita jujur. Yang namanya ex, namanya mantan sering ganggu pikiran nggak? Ayo jawab, sering ganggu nggak? Nggak usah besok pengalaman, pokoknya begitu manusia kok pengalaman. Betul toh? Nah, kalau kita selalu ingat yang telah di belakang, bisa fokus nggak? Bisa fokus nggak? Enggak. Nah, kata ex atau mantan
itu termasuk hal-hal yang menyakitkan. Ingat itu. Karena biasanya kalau bilang ex atau mantan, itu pasti yang menyakitkan yang diingat. Betul? Maka itu penting sekali dalam hidup kita. Berlari dengan fokus, itu artinya harus mengampuni masa lalu. Saya ulangi, harus mengampuni masa lalu. Nah, bagian ini saya akan berikan emphasis, penekanan yang cukup kuat. Saudara yang sudah ada di hari kedua, hari ketiga tahun baru ini, dan saudara masih tidak mengampuni orang-orang yang pernah menyakiti, memfitnah, merugikan, menipu, merusak nama baik, dan semuanya di tahun 70-an, tahun 80-an, 90-an. Wih, diborong semua itu. Bisa lari enggak? Saya tanya, bisa lari enggak? Bebannya berat. Coba saya ingin hitung-hitungan kira-kira. Satu dendam itu beri saya angka kilo, berapa kilo? Ya sini pounds ya, Amerika. Ayo, beri saya angka saja. Dendam pada satu orang saja. Itu berat, betul tidak? Lalu saya tanya, wah, berat tidak? Berat loh saudara. Maka itu beri angka, kilo berapa kira-kira? Wih, enteng sekali kok 5 kilo. Saya tanya saudara, percaya dendam itu beratnya 5 kilo? 25 kilo. Ada yang bilang 100 loh tadi. Betul. Dendam itu kira-kira 100 kilo beratnya. Coba jujur. Satu dendam yang beratnya 100 kilo, mampu nggak kita jalan dengan ringan cepat? Tidak. Apalagi bilang mau lari, malaikat bilang pret gitu. 100 kilo kok mau lari, sombong betul kamu. Maaf. Saudara, ayo jujur. Boleh saya nggak berkata gini? Yang namanya manusia itu sering punya koleksi nggak? Hanya. Apa saja koleksinya? Ayo, siapa punya koleksi barang-barang bekas dulu? Kan jadi koleksi barang-barang kuno, barang-barang antik, barang-barang lama. Masih lumayan, itu ada nilainya. Tapi yang celaka kalau ada orang punya koleksi musuh. Jangan tertawa, saya tanya serius kok tertawa. Kira-kira ada nggak orang punya koleksi musuh? Ada. Jawab, ada nggak orang punya koleksi musuh? Banyak, bukan ada. Sekarang? Enggak, puji Tuhan. Sekarang nggak ada. Jujur, tapi Tuhan tahu loh ya. Tuhan tahu. Apalagi kalau X-nya banyak. Aduh. Saudara ingat, dendam pada satu orang itu 100 kilo kita pikul. Apalagi yang punya koleksi dendam. Waduh, saya pakai istilah Jawa. Dendam satu orang 100 kilo. Kalau 10 orang 1 ton. Kalau 15 orang hitung sendiri sudah ada berapa. Nah, kalau ada orang masuk tahun yang baru masih pikul beban begitu berat, merangkak aja nggak bisa. Apalagi mau jalan, apalagi mau lari. Betul? Nah, orang itu dalam istilah Jawa, gue peng-peng. Nah, itu kalau nggak Jawa nggak ngerti itu. Gue peng-peng, jadi, wih, sudahlah. Nggak bisa apa-apa. Bapa di surga minta pada setiap kita memasuki tahun yang baru ini dengan hati yang baru, pikiran yang baru, hati yang bersih, pikiran yang bersih. Katakan amin. Jangan ada hal-hal lama yang masih tersimpan di hati kita. Jangan biarkan memori-memori jahat, memori-memori kotor itu merusak hati dan pikiran kita. Jangan. Setuju akan hal ini? Karena Bapa menyediakan hal-hal yang baru.
Kita harus berterima kasih kalau ada hal baru yang Bapa sediakan buat kita. Masih ada 363 hari tahun ini, karena kita baru masuk hari yang kedua. Jangan biarkan hati yang kotor, pikiran yang kotor merusak perjalanan iman kita di tahun yang baru ini. Ibrani 12 ayat 1. Ibrani 12 ayat 1. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami Papa, kami gak mau jadi orang bodoh. Kami ingin berlari-lari mencapai hadiah, memperoleh hadiah yang Papa sediakan. Karena kita mempunyai banyak saksi. Kalau saya pakai sport, dunia sport, karena kita mempunyai banyak supporter, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Maka itu diminta, marilah kita ngapain? Menanggalkan berapa beban? Semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oke. Atletik, ya atlet, ya entah itu laki, entah itu perempuan, kalau sedang ada di gelanggang olahraga, boleh nggak dia pakai aksesoris anting-anting, jam tangan, terus boleh nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Harus pakai pakaian yang seringan mungkin supaya bisa lari dengan betul. Saudara, mari kita jujur. Kalau kita lupa, minta Roh Kudus mengingatkan beban-beban apa yang masih membebani hidup ini, sehingga kita nggak bisa lari dengan cepat. Nanti Roh Kudus tunjukkan. Saya ulangi lagi, salah satu beban yang paling berat itu dendam, tidak mengampuni. Betul atau salah? Dan itu akan dipakai iblis untuk mengingatkan kita ke situ terus. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses. Ini supporter kita yang memberi sorak-sorai, maju lari kamu. Let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Saudara, ini yang Tuhan inginkan. Gak ada beban. Setelah dendam, ada beban yang berikut, khawatir. Khawatir itu beban atau tidak? Beban. Takut itu beban yang buat kita gak bisa lari. Saya coba tanya kepada saudara, kita ini ngadepi masalah sejak umur berapa? Ayo cepat jawab. Kita ini ngadepi masalah sejak umur berapa? Lahir. Sejak lahir, salah. Sejak dalam kandungan. Loh, betul nggak? Semua ibu yang mengandung, dokter pun selalu jaga-jaga, wanti-wanti, risikonya besar. Jadi sejak kita masih dalam kandungan, kita ini sudah ketemu masalah. Apakah setelah kita lahir bebas masalah? Tidak, ketemu masalah baru lagi. Tunggu umur sebulan, umur setahun, yang namanya baby, banyak masalah enggak? Ulang tahun umur setahun, apakah bebas masalah? Tidak. Bisa masuk sekolah umur 5 tahun, 7 tahun, apakah enggak punya masalah? Masalah. Terus orang tua berdoa, aduh besarin anak, lulus, dapat kerjaan, aduh pengen anak-anak menikah, berdoa lagi, dapat mantu. Apakah enggak ada masalah? Loh, saya tanya, apakah enggak ada masalah? Belum tentu. Mantu-mantu bagaimana? Loh, betul tidak? Ada masalah lagi. Namanya hidup. Jadi kalau saudara dan saya sudah ada di 2022, berarti selama kita hidup sudah langganan masalah atau tidak? Lalu saya tanya, kok sudah langganan masalah atau tidak? Member. Ya sudah. Kalau sudah ada masalah lagi, tertawa, lu lagi kenal gua. Yang bosan bukan kita, dia yang bosan.
Karena kita tetap menang kok ada sampai hari ini. Umur kita sudah berapa? Nah itu loh konsep hidup. Maka itu ayo kita lari. Oh maaf, kecepatan nggak saya ngomong? Oh thank you, terjemahkan saya lupa. Jujur, beban apa yang masih merintangi? Dendam, khawatir, takut, itu bahaya sekali. Ayat 2, Ibrani 12. Fokusnya ke siapa? Ya lihat ayat 12. Fokusnya ke siapa? Ini penting sekali. Ayat 2, Ibrani 12. Papa terima kasih untuk firman ini. Ayat 2 ya. Terima kasih untuk firman ini. Kami gak mau jadi bodoh. Kami gak mau punya beban yang salah. Kami hanya mau pikul bebannya Tuhan Yesus. Bukan beban dendam, takut, khawatir dan sebagainya. Ayat 2 Ibrani 12. Tunggu ya. Nah, marilah kita melakukannya dengan bagaimana? Ayo, dengan bagaimana? Mata yang fokus, yang tertuju kepada siapa? Duit, gitu, awas. Fokus kita ke Tuhan Yesus, bukan ke masalah, bukan ke uang, bukan ke orang. Setuju? Kemana fokus kita? Kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita perhatikan ini. Besok kami suami istri akan balik ke Jakarta. Belum balik saja, berapa minggu terakhir ini orang pada sibuk soal karantina. Toto kemarin ada pengumuman dari pemerintah Indonesia. Ternyata sepanjang 2022 akan karantina terus yang pulang dari luar negeri. Waduh, berapa orang tanya. Saya nggak panik. Karena fokusnya bukan ke karantina. Fokusnya tetap kepada Tuhan Yesus. Misalnya 10 hari karantina, buat saya enak aja. Betul nggak? Cuma tinggal di kamar hotel dan saya nyiapkan alat-alat untuk saya Zoom, untuk Facebook, Instagram. Wow, lebih enak, saya bisa ngajar, nggak ada masalah. Kok nggak ada yang ngamen tuh? Betul? Nggak usah takut dengan karantina, cuma makan tidur aja kok. Lu ya toh? Tinggal milih gratis Wisma Atlet, yang bayar ke hotel, tinggal milih saja kok. Oh, nggak percaya dibilangin. Pernah ya tahun 2017 kan, kami nggak akan lupa. Anak kami di Sydney dengan keluarga kakaknya, ya, oh ya, mereka cruise dari Sydney sampai ke Auckland, itu 14 malam saudara. Dan waktu itu bayarnya murah. Nah mereka ngajak kami berdua, murah betul-betul, kok bisa murah begitu? Nah tapi buat saya bukan murahnya. Terus ngapain 14 malam kampul di laut? Walaupun turun kota ini, turun kota itu. Untuk Australia 3 kota, Sydney, Melbourne, Tasmania, Hobart. Terus nyebrang lautan besar itu 2 malam tengah laut, baru sampai kota paling selatan di New Zealand. Saya menolak, istri saya pun bilang gak mungkin Koden bisa tahan 14 malam. Apalagi tahun 2017 belum ada wifi di tengah laut. Saya gak bisa ngapa-ngapain, saya tolak. Tapi luar biasa, Roh Kudus bilang, lebih baik kamu pergi. Hah? 14 malam loh Tuhan. Jadi 15 hari, bayangkan. Ya udah, karena Tuhan izinkan, ya kami pergi. Nah yang ngajak kami ini tahu hati saya. Malam pertama meninggalkan Sydney menuju ke Melbourne. Ternyata salah satu anak kami ini ketemu manajer tempat makan, dining roomnya ya. Ternyata orang Indonesia. Tanpa sepengetahuan kami dia ngomong, bersama saya ada pendeta. Oh ya, pendeta dari Indonesia. Tiba-tiba dia tanya, mungkin gak kalau ada kebaktian di kapal ini? Kan gila itu idenya. Tapi dia tanya, wih, ternyata manajer dining room ini senang. Wah, boleh sekali itu. Besok malam ya kita mulai. Saudara, saya nggak tahu.
Tiba-tiba selesai dinner itu, anak saya bilang, Pak, besok mulai jam 12 malam ada fellowship di atas kapal. Ngawur aja kamu sama siapa? Kan banyak ABK orang Indonesia, anak buah kapal di cruise itu. Jadi 13 malam kebaktian terus, saudara. Enggak ada yang aneh, kok enggak suka cita, saudara. Bisa begini. 13 malam kebaktian terus. Bahkan karena harus malam, karena sudah selesai kerja. Bahkan yang shift siang malam, yang siangnya istirahat, ketemu kami. Ada yang masuk kamar kami, ada yang ketemu di lorong mana, cerita. Jadi nggak cuma yang Kristen akhirnya, yang Islam, yang Hindu, yang Buddha, tanya karena belum pernah terjadi. Ada kapal cruise kebaktian tiap malam begitu aja. Saudara mikir nggak itu? Nah ini anak saya kerja di cruise itu, suatu kali bercerita kepada pendeta ikut. Kesaksiannya luar biasa. Sampai hari ini masih ada beberapa anak buah kapal itu yang masih kontak saya. Bahkan ada beberapa jadi anak saya. Itu loh kalau fokusnya kepada Yesus. Fokusnya bukan makan gratis, makan tidur di atas krus, enggak. Iya toh. Wih, orang naik krus itu buat saya itu dulu makanan dibuang-buang seperti itu. Saudara, fokusnya ke siapa? Ada banyak kesulitan di tahun ini, kita nggak tahu juga. Tapi belajar untuk lihat fokus itu. Saya lanjutkan. Marilah looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Menikmati salib itu. Ada gangguan? Ada? Despising the shame, dia mengelupakan semua rasa malu, and has sat down at the right hand of the throne of God. Jadi kalau fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus, tidak ke dendam, tidak ke masa lalu, tidak ke ini, tidak ke itu, maka hidup kita ini luar biasa, saudara. Amin. Tahun ini tahun yang menyenangkan. Tahun ini tahun yang buat kita setiap hari itu Happy New Year. Setiap hari, nggak cuma minggu pertama di bulan Januari tahun barunya, tiap hari. Ayat terakhir. Karena ini jadi kekuatan buat kita untuk kita melupakan yang lalu. Jadi apa tadi? Melupakan yang lalu itu? Mantan, ex, awas ya, yang punya mantan-mantan mesti diingat-ingat terus. Ayo, kira-kira nyakitin yang di samping nggak kalau ada yang ingat mantannya? Sangat ingat itu ya. Jangan kita seperti itu. Lupakan. Oke? Ayat terakhir ini. Bagaimana kita bisa tetap kuat, tetap fokus? Tuhan itu tidak dendam, dia itu mengampuni. Maka kita pun harus begitu. Mengampuni. Orang-orang menyakitkan kita, ampuni. Kita nggak usah tetap ingat-ingat mereka. Sudahlah, sudah lewat kok. Betul ya? Nah, ayat ini biar menjadi kekuatan buat kita semua. Terakhir. Siapa yang menguasai hidup kita? Kita sudah ngampuni. Kita nggak dendam. Kita nggak khawatir. Kita nggak takut. Kita fokus kepada Tuhan Yesus. Tapi kalau satu hal ini tidak kita lakukan, maka nggak ada gunanya. Yaitu siapa yang kita beri otoritas untuk menguasai hidup kita. Kisah Rasul 20 ayat 22. Kisah Rasul 20 ayat 22. Mari kita buka ayat ini. Bapak, terima kasih kami ada di tahun yang baru. Sungguh kami gak mau bodoh lagi. Terima kasih karena tiap hari itu tahun baru buat kami. Karena Bapak menyediakan hal yang baru setiap pagi. Kami gak mau punya dendam. Kami mengampuni semua musuh kami. Kami gak punya koleksi musuh. Kami gak mau punya kekhawatiran, ketakutan. Karena Tuhan menjamin hidup kami luar biasa. Kami mau fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Bukan kepada masalah. Bukan pada kesulitan. Bukan pada COVID-19. Bukan. Fokus kami hanya kepada Tuhan Yesus. Kisah Rasul 20 ayat 22. Acts of the Apostle 2022. Tunggu ya. Kisah Rasul 20. Yalah, ini otoritas yang kita berikan. Tetapi kapan?
Ya, kalau kita ini ya, mulai hari ini, kalau saudara membaca kata sekarang di Alkitab, itu artinya setiap hari. 2 tahun lalu kita baca bunyinya, 10 tahun lagi kita baca bunyinya. Saudara tahu nggak? Alkitab itu satu-satunya buku yang present tense. Oke. Tahun 81 itu pertama kali saya tiba di Amerika, lalu saya tahu ada newspaper USA Today. Saya nggak tahu sekarang masih ada nggak itu ya? Masih ya? Nah, saudara tahu nggak itu judul koran yang paling lucu? Kalau dikatakan USA Today, harusnya beritanya Hari itu aja. hari ini. Padahal yang tertulis, loh, yang tertulis Berapa tahun yang lalu? yesterday, Yesterday. 2 days ago, bukan USA Today, salah itu. Bukan hari ini kok. Nah, semua yang hari ini belum bisa ditulis karena belum ada. Tapi hanya Alkitab. Maka itu kalau saudara baca ada ratusan ayat yang tensesnya present tense. Pada hari ini, apabila kamu mendengar suara Tuhanmu pada hari ini. Ingat doa Bapa kami, Our Father in Heaven, tensesnya kapan? Today, hari ini. Luar biasa. Jadi, tetapi kapan? Setiap hari, itu dia. Sebagai siapa? Ayo cepat, sebagai siapa? Tawanan roh. Bound in the spirit. Coba cepetan. Kata tawanan ganti. Apalagi? Slave. Apa? Apalagi cepat kata tawanan. Ayo. Budak. Apalagi? Slave. Sudah deh. Budak slave. Ayo apalagi? Cepat. Hamba. Belenggu. Rantai. Yang menguasai. Yang nyetir. Betul? Nah ini yang kita harus tahu. Siapa yang menawan kita? Bisa nggak orang ditawan duit? Bisa. Bisa. Mikirnya duit. Atau garuk-garuk mikir duit. Mobil mikir duit. Bisa nggak orang ditawan kebencian? Bisa. Bisa. Bisa nggak orang ditawan percabulan? Bisa. Maka itu kita harus jujur. Siapa yang menawan kita hari ini? Dan setiap hari. Terpujilah Tuhan kalau yang menawan kita roh. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Bukan tur Israel awasnya. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi di situ atas diriku. And see, now I go bound in the spirit to Jerusalem. Not knowing the things that will happen to me there. Nggak perlu tahu. Kalau kita dikuasai Roh Kudus, bulan Januari kita lewat, Februari nggak usah perlu tahu. Biar Roh Kudus yang menguasai kita. Kalau Roh Kudus menguasai kita, hidup ini luar biasa, saudara. Amin. Dikendalikan, disetir, dikuasai. Ya tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Dan untuk tahun ini, tahun yang hebat, tahun kemenangan buat kita. Jadikan diri kita tawanan roh. Bukan tawanan dosa, tawanan percabulan, bukan tawanan uang, bukan tawanan ketakutan, iri hati, sakit hati. Tidak. Tawanan roh. Selamat tahun baru. Berapa lama? Setiap hari. Tiap hari tahun baru. Amin. Besok tahun baru. Nanti bulan Juli tahun baru ya. Agustus tahun baru terus. Karena tiap hari baru. Tepuk tangan buat diri sendiri. Yang di rumah juga ya. Setiap hari tahun baru. Ada yang baru yang Bapak pasti akan buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada David yang saya serahkan untuk berdoa.